lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Fa innahum yuwarithul ilma. Al-ulama warisatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallahu wa rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kama qala al-imam Ali bin Muhammad al-Habsi sahibul ma'arif, man mata wa lam yalqa arifan billah kharaja dunya wa huwa mulawwath. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah kalian dengan orang-orang kibar. Siapakah orang-orang kibar? Adalah orang-orang tua, orang-orang yang sudah lama hidup dibanding kita, yang sudah tahu daripada hitam dan putihnya hidup kita, yang sudah tahu gambaran hidup ini seperti apa. Sering-seringlah duduk bersama mereka, dengarkanlah sejarah dari mereka, bagaimana jahat dan baiklah hidup ini. Dan juga bertanyalah kepada ulama, dan jangan bertanya kepada selain ulama. Dan juga gaulilah orang-orang yang pandai di sana dan jujur ucapannya, yaitu fuqaha. Dan juga Imam Ali menyatakan dalam riwayatnya, Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsi sahibul Sintudur, beliau menyatakan, kalau kita punya hati ingin terhapuskan dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat ujub, takabur, maka sering-seringlah kalian duduk bersama orang-orang saleh. Lihat wajah mereka, dengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, akan terhapuskannya sifat dalam dengki dalam hati kita. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, Nabi itu tidak mewariskan harta, tahta, jabatan, tapi Nabi cuma wariskan satu. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi emas atau perak. Fa innahum yuwarisul ilma. Akan tetapi nabi mewarisi ilmu. Al ulama warisatul anbiya, dan para ulama inilah daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada satu riwayat yang terjadi di zamannya sahabat Rasul, yang dimana sahabat Nabi satu kali berjalan di kota Madinah. Di kota Madinah Nabi Muhammad melihat pedagang-pedagang yang sibuk dengan pekerjaannya, yang bisnis sibuk dengan bisnisnya, yang sibuk dengan dunianya sibuk dengan dunianya. Sehingga sahabat Nabi berkata kepada mereka, apa mereka tidak tahu di Masjid Nabawi sedang ada daripada pembagian harta peninggalannya Rasulullah. Kemudian orang ini semua yang bisnis mendengar lagi dibagikannya hartanya Nabi, semua berbondong-bondong, berboyong-boyong hadir dan datang ke Masjid Nabawi. Sesampainya di Masjid Nabawi, dia cuma melihat orang yang sholat, orang yang baca Quran, lain dari itu tidak ada. Terus dia kembali ke sahabat Nabi, dan berucap kepadanya bahwa dia telah berbohong. Yang dimaksudkan harta Nabi ternyata tidak ada pembagian. Kemudian sahabat Nabi ini berkata, lalu apa yang kau lihat di sana? Terus ini orang berkata, yang saya lihat di sana tiada lain tiada bukan orang yang sholat, orang yang baca Quran, yang sholat iktikaf, yang sibuk di masjid dengan aktivitas keagamaannya. Lalu mana yang kau maksud harta Nabi yang dibagikan? Akhirnya sahabat Nabi berkata, justru yang kau lihat itu adalah peninggalannya Rasulullah. Justru yang dibilang ke orang salat, orang mengaji Al-Quran, itu semua yang dimaksudkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita zaman sekarang mau cari warisan Nabi, jangan cari harta karun. Ya, kalau ada ustadz, kiai, habib ngajarin, carilah harta, kalau itu warisan Nabi, itu orang goblok namanya.
Gak ngajarin, gak punya otak. Warisan Nabi itu bukan emas, bukan perak. Fa innahum yuwarisul ilma. Al ulama warisatul anbiya. Dan ulama inilah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkah dari Nabi Muhammad, junjungan alam kita, pemimpin kita, panutan kita. Sampai saat ini umat Nabi Muhammad masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa mencicipi bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita mau masuk ke bulan Ramadan, menyicipi daripada bulannya Ramadan atau dikenal Syahrul Furqan. Mengenal bagaimana sejarah-sejarah Nabi Muhammad setelah bulan Rajab, mengenal bulannya Rajab ini dikenal bulannya Allah. Dan juga kata lain bulan Rajab adalah bulan pengampunannya Allah, bulan turunnya rahmat Allah, bulan pengagungannya Allah, bulan dibukakan pintu-pintu langit untuk hamba-hamba yang berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke arasnya Allah, berjumpa dengan Rabbul Alamin. Di situ sejarah Isra Mi'raj Rasulullah bukan hanya sebatas oleh yakni salat, tapi juga kisah Isra Mi'raj ini dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga disebutkan di beberapa riwayat dalam kitab Nabi Muhammad saat naik ke arasy Allah melalui 1 langit, 2 langit, 3 langit, 4 langit, 5 langit, 6 langit, 7 langit. Di antaranya Nabi Muhammad berjumpa dengan satu nabi dan jumpa lagi dengan nabi-nabi yang lain. Dan di situ para nabi didampingi dengan kaumnya masing-masing. Dan para nabi duduk di pintu-pintu langit sesuai dengan yang mereka duduki itu bersama kaum-kaumnya. Tapi saat yang satu ini Nabi Muhammad jumpai, yaitu yang ada di langit ke-6, Nabi Muhammad tercengang, takut melihat bagaimana umat yang banyak yang tinggal di langit. Begitu takutnya Nabi Muhammad dan bersabda kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Bertanya Nabi Muhammad kepada Jibril, yang dimana saking takutnya Nabi Muhammad, ini umat yang paling banyak itu sampai menutupi kaki langit. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, manhum ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, mereka adalah umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Muhammad takut melihat bagaimana kebesaran yang paling banyak yang dilihat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, sampai menutupi kaki langit. Begitu takjubnya Nabi Muhammad melihat peristiwa itu. Gak selesai di sana. Terus Rasulullah diminta oleh Jibril, ya Rasulullah, apa engkau melihat umat Nabi Musa ini takjub? Ya, aku takjub. Coba engkau angkatkan kepalamu ya Rasulullah, lihatlah ke arah sana. Pas Nabi Muhammad tengok ke arah sana, ternyata ada umat yang jauh lebih banyak dari umat Nabi Musa. Di situ Nabi Muhammad melihat ini umat super banyak, rombongan yang paling banyak yang menduduki yang menghuni langit, sampai-sampai 2 anak kaki langit tertutup oleh umatnya ini. Akhirnya Nabi Muhammad takjub, bertanya kepada Jibril, manhum ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, ketahuilah mereka adalah umat yang paling banyak tinggal di langit. Mereka adalah umat yang paling banyak tinggal dan menghuni di langit. Akhirnya Jibril berkata, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasannya umat yang paling banyak di langit, yaitu umat yang kau lihat dia menutupi 2 kaki langit, yaitu mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Umatmu yang paling banyak ya Rasulullah, yang menduduki di langit. Umatmu yang paling banyak ya Rasulullah, yang tinggal di langit. Selain mereka yang menutupi 2 kaki langit ya Rasulullah,
masih ada 70.000 orang lagi umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati tanpa hisab. Itu saking kemuliaannya Rasulullah diangkat oleh Allah. Begitu diangkat, umatnya bisa tinggal yang paling banyak di langit. Kaum-kaum Nabi yang lain kalah. Gak selesai di sana. Terus kemudian saat Nabi Muhammad berpamitan, Nabi Allah Musa tiba-tiba menangis. Menangis histeris. Kemudian ditanya oleh Jibril, kenapa engkau wahai Musa? Mengapa engkau wahai Musa menangis histeris? Kemudian Nabi Musa berkata, ya, saya menangis. Saya menangis bukan karena menangisi apa-apa, bukan. Yang saya tangisi tiada lain tiada bukan adalah anggapan saya sendiri, yang selama ini saya anggap saya ini makhluk Allah yang paling mulia. Ternyata pemikiranku salah. Ada makhluk Allah yang muliakan saya itu yang jauh kemuliaannya, yaitu orang jauh umurnya denganku, yaitu Rasulullah. Ini bukti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa berkata, Pak, bukan hanya Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang saya tangisi pun saat ini bukan hanya Rasulullah yang dimuliakan, akan tetapi umatnya pun diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, inilah jasa Rasulullah. Berkat Nabi Muhammad kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Nabi Muhammad kita bukan orang yang benar-benar bisa dibanggakan. Tanpa Nabi Muhammad kita bagaikan debu yang tidak bisa meminta syafaat di hari kiamat. Karena satu Nabi inilah yang bisa memberikan pengertian dan syafaat kepada para umat. Satu Nabi inilah yang bisa memberikan syafaat kepada umat lain. Nabi yang lain gak bisa ngasih syafaat kepada kita. Sehingga Rasulullah berkata di dalam hadisnya, disabdakan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi Muhammad berkata, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk umat min ahlil kaba'ir, umat yang banyak dosanya, yang melakukan dosa, selagi dia mati membawa iman kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan diberikan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati membawa syafaat. Dan alhamdulillah perjalanan kita di bulan Rajab, sekarang kita udah masuk tanggal 3 Sya'ban ya. Tanggal 3 ya? 3 apa 4? Jawab. 3 apa 4? Ini kalau ulang tahun diapalin, kalau apal bulan Hijriah nggak gampang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Sya'ban. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kita setelah melalui bulan Rajab. Saat ini kita duduk di bulannya Nabi Muhammad. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Kita masuk di bulan Sya'ban, kita akan masuk sebentar lagi ke bulan Al-Qur'anul Karim. Tapi ada satu saudara, satu yang saya sedihkan di bulan ini. Ada satu yang saya sesali di bulan ini. Kita mau masuk bulan Al-Quran, tapi di tengah-tengah kita datang perusak, pengacau yang menghina Al-Quranul Karim. Saya mau tanya semua orang yang di sini hadir, semua tahu nggak penista Al-Quran? Tahu nggak kalian semua yang menistakan Al-Quran? Tahu nggak kalian hadir di sini yang menghina Al-Quran? Yang tiada lain tiada bukan kedubes Swedia dan Denmark. Dan sampai sekarang belum selesai masalah itu. Enak banget orang nginjak minta maaf ke hati. Ini ngehina Al-Quran, enak banget dikasih maaf pergi. Enggak. Selagi dia tidak meminta maaf kepada umat Islam yang ada di dunia, sampai kapanpun, sampai manapun, kami umat Islam tidak akan membuka mulut kita meminta keadilan, saudara-saudara. Gak bakal kita buka mulut kita kalau dia belum minta maaf ke seluruh umat Islam yang di dunia. Betul. Kalau dia gak minta maaf kepada umat Islam seluruh dunia, maka demi Allah, kami umat Islam akan turun untuk membasmi, memusnahkan pecundang-pecundang yang menghina Al-Quranul Karim, saudara-saudara. Kira kita takut, kita gak takut, enggak.
Kita masuk bulan Al-Quran. Al-Quran kita dihina demi Allah. Demi Allah. Nyawa saya murah harganya untuk membantai orang-orang yang menghina Al-Quran. Betul. Darah kami satu tetes hanya murah. Jangan satu tetes. Jangan satu tetes. Biar berlumuran darah. Berlimpahkan darah untuk Al-Quran. Kami tidak akan mundur sampai kapanpun. Betul. Siap bela Al-Quran. Siap bela Nabi. Siap menumpahkan darah demi Al-Quran. Siap terus satu komando dengan ulama. Angkat tangannya semua dari penjuru-penjuru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini penista Al-Quran sampai sekarang. Sampai sekarang masih belum ada kabar betul. Bahkan beberapa kali kita sudah buat aksi untuk membebaskan atau meminta keadilan atas Al-Quran yang dihina. Kita minta keadilan ditegakkan. Bahkan bukan cuma itu, kita minta putuskan semua kerjasama dengan Sweden. Tapi sampai saat ini kita masih belum dapat jawabannya. Sampai saat ini kita masih belum dapat kabarnya. Bahkan saudara yang dimuliakan Allah, gak selesai di sana. Selain Al-Quran yang dihina, saya kemarin baca di sosmed, ada satu tikus negara. Tahu tikus negara? Satu bajingan negara. Satu setan lebih dari setan sebenarnya. Ini setan lebih dari saya. Saya lihat di situ. Ada namanya Yakul. Tahu Yakul? Sebut dia Yakul. Saya lihat di satu website itu Yakut bikin story bahwa sholat Jumat mau dipindahkan hari Sabtu. Lucu gak nih? Lucu gak? Goblok gak? Goblok gak? Bajingan gak? Emang dikira sholat Jumat bisa dipindahin kayak orang sekolah? Emang dikira sholat Jumat bisa dipindahin ke orang dinas? Topoh orang begitu. Bajingan orang begitu. Kalau mau perang, jangan dinanti-nanti. Kami umat Islam sampai kapanpun siap perang dengan siapapun saudara. Kalau mau perang gak usah ngaco-ngacoin akidah, betul. Kalau mau perang gak usah ngaco-ngacoin Al-Quran, betul. Kalau mau perang gak usah intimidasi ulama, betul. Tentukan waktunya. Sampai kapanpun kami umat Islam akan selalu bersama Allah. Kami rela mati dan biasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan dikira kita takut mentang-mentang kita gak pernah ngomong. Ini masalah Al-Quran belum selesai, datang lagi masalah baru, sholat Jumat mau dipindahin. Betul. Tahu babi? Tahu babi? Babi itu makhluk Allah yang paling hina. Babi ini makhluk Allah yang paling hina. Tapi babi pernah bilang, apa kata babi? Saya makhluk Allah yang paling hina, tapi saya masih punya iman. Saya masih punya iman kepada Allah. Setidaknya saya lebih mulia dari orang-orang yang sering meninggalkan sholat lima waktu. Saya lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Jadi kalau kita lihat orang yang nggak sholat itu, jawab yang keras, orang nggak sholat, kiai nggak sholat, ustaz nggak sholat, habib nggak sholat, wali kota nggak sholat, aparat nggak sholat, polisi nggak sholat, presiden yang nggak sholat. Sebetulnya bukan babi, tapi lebih babi dari babi. Ini yang nggak sholat udah lebih babi dari babi. Bagaimana orang yang mau minta sholat? Goblok. Kalian rekam kasih sama Yakut. Ya, kalau nggak terima mau penjara, nggak usah nunggu besok, sekarang jemput saya di sini, penjarakan saya. Nggak usah nunggu nanti, kalau mau penjarain saya sekarang penjarakan demi Allah. Saya sampai kapanpun harga nyawa saya murah untuk berjuang di jalan Allah sampai saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi kira takut nggak? Saya nggak takut. Saya suruh rekam semua, kasih sama Yakut. Kalau nggak terima, jangan nunggu besok. Kalau mau penjara sekarang, penjara saya. Karena saya yakin kepada Allah. Saya nggak pernah takut. Saya yakin kepada Allah bahwa orang-orang berjuang di jalan Allah hanya orang-orang istimewa. Bahwa orang berjuang di jalan Allah selalu perjalanan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang berjuang di jalan Allah, maka orang tersebut akan diberikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, ini seruan buat orang-orang yang merasa beriman, bukan orang yang merasa Islam, bukan KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kayak setan. Ini panggilan untuk orang-orang beriman. Hei kalian orang beriman yang merasa beriman kepada Allah, bangun kalian, angkat diri kalian, bangun kesehatan dalam hati kalian. Tolonglah agama Allah, bangunlah, tolonglah dengan agama Allah. Terus tolong sampai nanti titik penghabisan, niscaya Allah akan mengkokohkan kehidupan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua percaya dengan janji itu, betul? Berarti saat ini kita sampaikan kepada mereka, mau sampai kapanpun kalian bisa penjarakan mulut kami, bisa penjarakan diri kami, bisa penjarakan perut kami, namun ada satu, hati kami jadi Allah sampai yaumul qiyamah menjelang. Kita akan berengkar, kita akan menumpali dari Allah Rasulnya, walaupun harus dibunuh dengan keji sampai binasa. Saudara-saudara, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita percaya dengan janji Allah, betul? Bahkan saudara-saudara, kalau ada ustaz yang mengatakan bahwa bela Al-Quran itu tidak termasuk syariat Nabi, kalau ada ustaz atau kiai atau ejengan bilang jangan bela Al-Quran, jangan bela Al-Quran, udah ada bagiannya. Kalau ada orang bilang, ustaz, kiai bilang sesungguhnya bela Al-Quran, itu hal-hal yang sia-sia. Kalau ada orang mengucapkan seperti itu kiai goblok, ustaz goblok, aparat goblok, goblok semua ini. Buka ajaran Allah, buka Al-Quran Karim, buka ayat Allah yang menyebutkan kuntum khairah ummah ukhrijat linnas, kalian sebaik-baiknya umat yang diturunkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan orang untuk baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak orang dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang saya mau tanya, kita bela Al-Quran, kita bela Nabi, kita bela ulama, ini bagian amal ma'ruf nahi munkar atau bukan? Amal ma'ruf nahi munkar, jawab dan kencang. Kalau kita bela ulama, amal ma'ruf nahi munkar atau bukan? Kita bela ulama, bela Al-Quran, itu termasuk amal ma'ruf nahi munkar. Berarti kalau ada ustaz mengucapkan bela Al-Quran, itu tidak wajib buat umat Islam. Berarti namanya ustaz. Ustaz, jawab yang keras, ustaz. Kalau di sini ada yang mengucapkan begitu, kirim salam dari saya. Besok suruh ketemu saya di Sukabumi. Kalau nggak ketemu di Sukabumi, saya datang ke sini. Saya benerin otaknya dia benar. Karena orang yang sudah melihat ajaran Allah dihinakan, ajaran Allah dinistakan, Nabi Muhammad dihinakan, maka saat itu kita diwajibkan mengangkat pedang, melawan, dan terus menjayakan, mencari untuk menegakkan keadilan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi Allah. Yang dimaksudkan adalah tiada lain yaitu Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar, wahai nabi Allah, wahai kekasih Allah, jahidil kuffar, angkat pedangmu ya Rasulullah, angkat senjatamu ya Rasulullah, jahidil kuffar, beranilah orang-orang kufar dan juga orang munafik. Waghluz alaihim jahannam, waghluz alaihim jahannam wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Terus Allah menyatakan sesungguhnya mereka akan kembali ke tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahannam. Ayat ini diturunkan, saudara-saudara, ketahuilah ayat ini diturunkan di dalam tafsir dijelaskan apabila agama Islam sudah direndahkan, apabila umat Islam semuanya dikucilkan, apabila Al-Quran dihina, apabila ulama diintimidasi, apabila amal ma'ruf nahi munkar dihalangi, maka saat itu angkat pedang kalian, angkat diri kalian, bangun kesinian dalam diri kalian, perangi mereka walaupun
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu saudara-saudara yang hadir ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah malam hari ini, kalian jadikanlah diri-diri kalian orang-orang berjuang di jalan Allah. Jadikanlah diri-diri kalian anak-anak kalian yang semangat berjuang di jalan Allah. Jadikanlah anak-anak kalian anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Jadikanlah diri kalian pecinta Nabi Muhammad, diri kalian pecintanya Allah, diri kalian pecintanya ulama. Jangan kau ingkari Allah dan Nabi-Nya. Sekalipun nyawa yang harus jadi taruhannya, jangan pernah mundur satu langkah pun. Dulu ada satu sahabat namanya Amar, sahabat Nabi Muhammad. Dia satu keluarga dibantai, saudara-saudara. Dia satu keluarga dibantai oleh Abu Jahal. Dia dibantai kenapa? Karena dia beriman kepada Rasulullah. Saatnya dia dibantai, dia dicegat, diikat. Bapak, ibu, dan Amar ini disuruh mengucapkan Tuhan dan bersaksi akan Tuhan berhalanya Abu Jahal. Tapi yang keluar dalam mulutnya Amar, ahadul ahad. Yang keluar ahadul ahad. Hanya Allah yang keluar bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dia malah keluar mulut saksi kepada Allah dan Nabi-Nya. Sehingga saudara-saudara, mereka dibantai sekeluarga sampai ditusuk besi panas keluar dari perutnya, saudara-saudara. Hanya demi apa? Hanya demi mempertahankan keimanannya, kemuslimannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia rela dibunuh sampai semacam itu, saudara-saudara. Ini pelajaran buat kita umat Islam. Pelajaran buat kita, hei pemuda-pemudi Islam. Saat ini Islam dihina, ulama diintimidasi. Kalian semua bangunkan diri kalian, bangunkan jasad kalian, bangunlah kalian, wahai singa-singa Allah, berjuang di jalan Allah. Itu hal yang paling baik. Dan kalian bertahu semua serahkan kepada Allah. Jangan pernah mundur untuk agama dan ulama, walaupun harus dipantau satu keluarga, darah, berkeliaran demi Allah. Jangan pernah mundur, saudara-saudara. Kalau kita mundur, banci berarti. Betul. Kalau berjuang mundur, banci, saudara-saudara. Alhamdulillah, kita punya ulama mesti kita jaga. Kita masih punya ulama yang mesti kita jaga. Beliau adalah permata kita di Indonesia. Beliau adalah emas kita di Indonesia. Beliau adalah pemimpin umat di Indonesia, yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita harus jaga beliau. Doakan beliau. Musnahkanlah orang-orang munafik. Doakan musnahkanlah orang-orang munafik. Dan doakan beliau agar beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan Habib Bahar Bismi, mudah-mudahan beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami seluruh umat Islam, jangan pernah lelah kalian menjaga ulama. Jangan pernah lelah kalian menjaga ulama-ulama kita. Jangan pernah kalian lelah, jangan pernah rasa lesah, jangan gelisah. Jaga terus ulama, jaga terus tokoh kita, jaga terus permata kita. Niscaya kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang paling mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini ada beberapa kasus yang masih belum selesai, betul. Di antaranya ada kasus KM50. Betul. Ini KM50 masa harus dibahas, masih bahasa nganjuk. Kasus nganjuk nggak diurus-urus. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita belum lama mendengar ada satu polisi ditembak, betul. Kita dengar satu polisi ditembak oleh atasannya sendiri, betul. Saat polisi ini ditembak oleh atasannya, semua sosmed langsung nangkring untuk memeriksakan satu polisi ini, betul. Tapi kenapa saat 16 karya imam besar dibantai, dibunuh, semuanya padam? Akankah mereka merasa nggak tahu atau pura-pura tahu, saudara-saudara? Mereka juga yang bantai, betul. Ada mereka juga pembunuhnya, betul. Maka Allah bukakan skenario-nya dengan dampak membunuh anak buahnya sendiri, betul. Nah itulah kalau bukan main kelompok sama-sama bohong. Jadi kalau ada namanya Sambo itu sama-sama bohong. Berarti kalau polisi bohong sama-sama bohong. Kelompokan polisi yang nggak jujur berarti kelompokan karena sama-sama bohong, betul. Karena sama-sama bohong, sampai sekarang pun bohongnya masih terus dilaksanakan, betul.
Kalau bohongnya nggak dilaksanakan, mungkin KM 50 sekarang udah kelihatan jelas siapa pembunuhnya. Sebenarnya kita umat Islam nggak bodoh, betul. Kita udah tahu sekarang siapa pembunuhnya daripada 6 syuhada Laskar Imam Besar. Kita udah tahu. Cuma kita melihat, meminta bagaimana negara yang sudah merdeka, yang mengatasnamakan hukum, mana hukumnya untuk mengusut tuntas pembunuhan yang menimpa 6 Laskar syuhada, saudara-saudara. Kalau ngomong tahu, kita tahu siapa pembunuhnya. Cuma kita pengen lihat mana yang mengatasnamakan hukum, betul. Mana yang mengatasnamakan bahwa Indonesia negara hukum. Sedangkan 6 pengawal dibunuh, 16 syuhada nggak diusut sampai sekarang. Sedangkan satunya terbunuh, itu pun oleh atasannya sampai sekarang terus diupdate di sosmed media. Betul apa tidak? Betul apa betul? Ini semua nampak, saudara-saudara. Maka dari itu saya meminta antum semua, dimanapun antum berada, terus postingkan usut tuntas ke 50 dulu. Terus postingkan usut tuntas ke 50. Jangan pernah lelah, karena kita meminta keadilan, saudara-saudara. Cuma satu yang saya sampaikan kepada mereka, jangan mereka itu merasa bangga telah membunuh 16 syuhada, terus merasa umat pemuda-pemudi sekarang ini takut untuk berjuang, terus mereka merasa sudah menang atas pembunuhnya 16 syuhada. Tidak, demi Allah, kamu membunuh 16 syuhada, besok akan muncul jutaan umat Islam, jutaan pemuda-pemudi yang siap berjuang, relakan, melupakan darahnya hanya untuk menegakkan ajaran Islam di Indonesia ini, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap bela ulama, siap bela agama, siap satu komando dengan ulama, siap kita terus junjungan bersama Nabi Muhammad, satu komando dengan Nabi Muhammad, siap menumpahkan darah untuk Rasulullah, siap menumpahkan darah untuk ulama, siap menumpahkan darah untuk agama, siap kita satu komando dengan imam besar, siap kita jaga imam besar, siap kita jaga imam besar, siap kita jaga Habib Bahar, siap kita usut tuntaskan 50, siap kita pertaruhkan nyawa kita demi agama dan ulama. Angkat tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah ala